Di sebuah desa di pinggir hutan, tinggallah seorang perempuan bernama Mbok Sirni. Janda tua ini hidup sebatang kara. Suaminya sudah lama meninggal dan ia sangat mengidamkan kehadiran seorang anak. Seperti ngengat terpikat akan api, Mbok Sirni mengikuti arah suara tersebut hingga masuk ke dalam hutan yang dingin, gelap, dan jahat. Belum pernah Mbok Sirni melihat monster sedemikian seramnya. Namun ternyata Mbok Sirni sama sekali tidak disakiti. Ia menunjukkan sesuatu kepada Mbok Sirni. Sebuah biji mentimun. Tanamlah biji ini, maka kamu akan memiliki anak. Bagaimana raksasa itu bisa tahu? Apakah semua ini adalah jawaban Tuhan akan doanya? Pasti begitu. Sebelum Mbok Sirni mengambil biji tersebut, raksasa mengajukan satu syarat saja. Apabila sudah besar, anak itu harus dikembalikan kepadanya. Buta akan hasratnya memiliki anak, Mbok Sirni menyetujuinya. Setiap hari, Mbok Sirni merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia lindungi tumbuhan itu dari berbagai ancaman binatang buas dan segala ujian yang diberikan alam raya. Semakin hari, tanaman itu tumbuh semakin besar, hingga akhirnya buah tersebut pun matang. Saat yang dinanti-nanti pun tiba. Hadirlah bayi perempuan yang cantik di hadapan Mbok Sirni. Anak itu diberi nama Timun Mas. Tidak terasa tahun demi tahun sudah berlalu. Penduduk desa biasa menyebut Timun Mas dengan julukan Sang Dewi Hutan karena kecantikannya. Semua orang suka bergaul dengan Timun Mas karena hatinya yang baik serta pembawaannya yang menyenangkan. Seakan-akan hal buruk tidak pernah terjadi kepadanya. Oh, betapa Mbok Sirni menyayanginya. Setiap selesai musim panen, Timun Mas pergi selama beberapa hari untuk menjual hasil ladang mereka. Kehadiran Timun Mas membawa berkah dan rezeki yang melimpah di rumah Mbok Sirni. Hidupnya tidak lagi berkekurangan. Namun, di balik senyumnya itu, hati Mbok Sirni gundah. Timun Mas sudah beranjak dewasa. Mbok Sirni tidak rela apabila harus menyerahkan Timun Mas kepada raksasa. Mbok Sirni mencoba menawarkan semua harta yang ia miliki sebagai gantinya. Raksasa pun murka. Janji adalah janji. Sambil mengamuk, raksasa menuntut Timun Mas untuk diberikan kepadanya. Untunglah saat ini Timun
Mas tidak ada di rumah. Raksasa melepaskan Mbok Sirni dan mengancam akan kembali beberapa hari lagi. Seiring dengan langkah raksasa yang menjauh, kebahagiaan mulai runtuh di hatinya dan ia pun menangis. Mbok Sirni terjaga di dunia yang misterius. Janda tua ini terus berjalan hingga sampai ke puncak, di mana ia menemukan sebuah wujud yang aneh. Kemudian ia menyaksikan Timun Mas terpojok dan raksasa semakin mendekatinya. Tak ada yang bisa dilakukan Mbok Sirni selain memohon berdoa kepada Tuhan. Dan keajaiban pun terjadi. Simbol itu mengeluarkan api dan membakar si raksasa hingga musnah tak bersisa. Mbok Sirni terbangun dengan harapan baru, dan sedetik pun tidak ia sia-siakan peluang itu. Di puncak Gunung Gandul, Mbok Sirni bertemu dengan seorang pertapa tua. Diceritakanlah seluruh masalah dan mimpinya kepada si orang bijak itu. Kemudian, ia pun memberikan 4 bungkusan kecil kepada Mbok Sirni. Lemparkan 1, hanya apabila sudah terdesak. Kesempatan akan datang 3 kali saja. Begitulah pesan sang pertapa. Beberapa hari kemudian, Timun Mas pun kembali. Ia tidak sabar untuk segera menceritakan kisah perjalanannya. Tapi Mbok Sirni ternyata tidak ada di rumah. Timun Mas merasa ada sesuatu yang tidak baik. Dan perasaan itu menguat ketika bumi bergoncang semakin keras. Dalam kata-kata yang tercekat, Mbok Sirni menjelaskan semua kepada Timun Mas tentang perjanjiannya dengan raksasa. Bagaimana ia dibesarkan selama ini hanya untuk diserahkan kepada iblis. Mbok Sirni berharap semua ini tidak pernah terjadi. Ia sungguh menyesal. Kemudian Timun Mas berkata kepadanya, "Apapun yang terjadi di masa lalu, aku pasti akan lebih menyesal apabila tidak pernah merasakan cintamu, Ibu." Harapan tumbuh dari cinta. Timun Mas tidak boleh gagal. Mbok Sirni mengulangi kata-kata si orang bijak. Lemparkan 1 hanya apabila sudah terdesak. Kesempatan akan datang 3 kali saja. Berjanjilah kepadaku untuk kembali. Timun Mas mengangguk dan raksasa pun tiba. Timun Mas terus berlari secepat yang ia bisa. Namun kaki besar raksasa membuatnya mudah mendekati Timun Mas. Timun Mas melempar bungkusan pertamanya yang berisi biji-biji mentimun. Raksasa dengan mudah terlepas dari ikatan sulur mentimun itu. Dengan geram, ia kembali mengejar Timun Mas dan jarak di antara mereka semakin dekat. Timun Mas melemparkan bungkusan kedua yang berisi jarum. Seketika, jarum-jarum yang jatuh di tanah berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Seperti nasib sulur yang menjerat raksasa, bambu-bambu tersebut tidak akan bisa menahan raksasa lebih lama lagi. Selagi kesempatan itu masih ada,
Timun Mas menyusup di sebuah terowongan kecil di bawah bukit batu yang kokoh. Meski demikian, tidak ada yang bisa menghentikan raksasa. Bukit ratusan tahun pun porak-poranda hanya dalam beberapa detik saja. Timun Mas tidak bisa menggerakkan tubuhnya dalam sesaat. Perlahan-lahan kekuatan inderanya pun kembali, dan Timun Mas sekali lagi melihat raksasa dengan sikapnya yang angkuh. Kenapa ia tidak segera menghabisiku? Apa yang ia tunggu-tunggu? Apakah ia terlalu lelah untuk mengejarku? Pada akhirnya, semua pertanyaan di benaknya itu terjawab ketika Timun Mas sadar bahwa dirinya terjebak di sebuah lembah dengan dinding yang tinggi. Tidak ada tempat untuk lari. Kali ini, segenggam garam ia lemparkan ke arah raksasa. Lembah luas di antara mereka berubah menjadi pusaran air yang sangat kuat. Dua senjata sudah Timun Mas kerahkan untuk menghalangi raksasa, dan semuanya tidak banyak berarti. Apa bedanya kali ini? Dan seperti yang diduga, pusaran air tersebut rupanya tidak memberikan pengaruh bagi tubuhnya yang besar dan berat. 3 kesempatan Timun Mas sudah habis. Semangat hidupnya lenyap. Ia ingin menghabiskan masa terakhir ini dengan sesuatu yang indah. Muncullah kilasan-kilasan kenangan bersama Mbok Sirni, dikala sedih maupun bahagia. Kemudian dengan jelas, Timun Mas teringat saat-saat terakhir bersama ibunya, terutama kata-katanya, "Berjanjilah kepadaku untuk kembali." Perasaan hangat menyebar di dalam dada. Bersamaan dengan itu, semangat hidupnya pun kembali berkobar. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Di samping pinggangnya masih tersisa 1 bungkusan lagi. Timun Mas hanya memiliki 3 kesempatan, tapi kesempatan terakhirnya ini belum habis. Bungkusan yang berisi segumpal terasi dilemparkan ke dalam pusaran air. Raksasa menghentikan langkahnya. Ia tidak lagi merasakan rasa takut si gadis itu. Apapun penyebabnya, raksasa merasa itu bukanlah sesuatu yang patut dikhawatirkan. Dia salah besar. Sebuah tenaga dahsyat muncul bertubi-tubi dari dalam air. Pijakan kaki raksasa terasa sangat panas menyakitkan. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak karena terhisap ke dalam lumpur. Raksasa berteriak minta tolong kepada Timun Mas, suatu hal yang jelas di luar kuasanya. Raksasa jahat itu akhirnya mati. Kepada Tuhan, Timun Mas bersyukur atas keselamatannya. Timun Mas lahir karena sebuah perjanjian. Perjanjian yang bakal mengakhiri hidupnya dengan tragis. Namun, Timun Mas akhirnya hidup bahagia karena ia menepati janjinya.